Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, puji nama Tuhan. Kembali dalam Miracle Message buat pagi hari ini. Saya rindu untuk boleh berbagi kebenaran firman Tuhan menjadi perenungan buat kita semuanya. Haleluya. Mari sebelum sama-sama kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk kita berdoa. Kami minta roh hikmat wahyu pengertian turun atas kami, membuka mata telinga rohani kami sehingga kami mengerti apa yang menjadi maksud dan pesan Tuhan. Dan kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu, berjalan dalam tuntunan firman-Mu. Roh Kudus menolong kami dan hidup kami semakin berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudara, kita akan belajar tentang identitas kita dan kasih karunia Tuhan. Saudara kasih Tuhan, yang pertama, kalau kita mau melihat bagaimana identitas kita sebagai orang percaya dan melihat hidup kita dalam kasih karunia Tuhan, mari saya mengajak kita membuka dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9 dikatakan demikian. Sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dari hal ini kita bisa melihat bahwa kasih karunia adalah anugerah Tuhan yang sebenarnya tidak layak kita terima, namun diberikan secara cuma-cuma. Keselamatan yang kita peroleh tidak didapat melalui perbuatan baik atau usaha manusia, melainkan melalui iman kepada Yesus Kristus. Dengan demikian kita memahami bahwa keselamatan kita adalah anugerah. Jadi saya mengajak kita untuk kita bersyukur pagi hari ini untuk keselamatan yang kita terima karena anugerah Tuhan yang Tuhan beri, kasih karunia Tuhan yang Tuhan beri, sehingga kita bersyukur hari ini karena kita orang-orang diselamatkan di dalam Dia. Yang kedua, saudara, identitas baru di dalam Kristus. 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa identitas kita sebagai orang percaya di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Masa lalu yang penuh dosa dan kesalahan kita sudah dihapus dan kehidupan baru adalah dimulai. Jadi jangan merasa terintimidasi bahwa kehidupan baru Bapak Ibu Saudara dimulai dari saat Bapak Ibu percaya di dalam Kristus. Jadi melihat hidupmu hari ini sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan, dikasih, dan diterima sepenuhnya oleh Kristus. Amin. Yang ketiga Bapak Ibu, identitas kita dalam kasih karunia Tuhan adalah dalam Roma 5 ayat yang pertama dikatakan, sebab itu kita dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Dari ayat di atas kita melihat bahwa ada sebuah kebenaran oleh iman. Saudara, kebenaran di hadapan Tuhan kita diperoleh bukan melalui sebuah tindakan atau usaha manusia atau melakukan hukum-hukum agama, tetapi melalui iman kepada Yesus. Dengan demikian, kita memiliki sebuah damai sejahtera di dalam Tuhan, tanpa rasa takut, tanpa rasa bersalah, karena kita semua sudah dibenarkan karena iman di dalam Yesus Kristus. Yang keempat, Bapak Ibu, identitas kita dalam anugerah Tuhan adalah kita memiliki sebuah kepastian kemenangan atas dosa melalui kasih karunia Tuhan. Dalam Roma 6 ayat 14 dikatakan demikian, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Hidup di bawah kasih karunia berarti memiliki kuasa untuk mengatasi dosa. Jadi saya mengajak kita untuk tidak berfokus pada usaha manusia kita sendiri dalam melawan dosa, tetapi bergantung pada kasih karunia Tuhan yang memampukan kita semua untuk hidup dalam berkemenangan. Jadi pagi hari ini, dalam hidup kita ini kita punya sebuah kepastian bahwa kita menang atas dosa. Yang kelima, sudah identitas kita dalam Kristus, dalam kasih karunia Tuhan. Kita memiliki kepastian keselamatan dalam Kristus. Dalam Yohanes 10 ayat 28 sampai 29 dikatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku,
lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Yesus menjamin bahwa setiap orang percaya kepadanya memiliki hidup yang kekal, dan tidak ada yang dapat memisahkan kita semua orang-orang percaya daripada kasih Tuhan. Jadi kita punya keyakinan penuh di dalam keselamatan di dalam Kristus Yesus. Jadi saudara, kita punya sebuah kepastian tanpa punya rasa takut akan kehilangan keselamatan kita. Saudara, yang keenam, identitas kita sebagai orang percaya adalah kita hidup dalam berkat dan penyediaan Tuhan. Filipi 4 ayat 19 dikatakan, Allahku kan memenuhi segala keperluanmu Allahku kan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Artinya, kita semua yang ada dalam Kristus Yesus, kita percaya, kita memiliki janji bahwa Dia Tuhan, Jehovah Jireh, yang menyediakan semua yang kita perlukan. Dan kita perlu percaya bahwa penyediaan Tuhan itu melimpah dalam hidup kita. Maka kita tidak perlu khawatir akan hari-hari kita ke depan, hari-hari esok. Kita percaya ada penyediaan Tuhan. Ingat, Yesus pernah menyampaikan di khotbah di bukit, jangan kamu khawatir. Kita punya kepastian di dalam Kristus ada penyediaan Tuhan. Yang terakhir, saudara, yang ketujuh adalah yaitu dalam identitas kita di dalam Kristus Yesus kita punya yang namanya imam besar. Di dalam Ibrani 4 ayat 14 sampai 16 dikatakan bahwa karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Jadi berpeganglah kepada pengakuan imanmu di dalam Kristus Yesus. Dikatakan selanjutnya, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Allah, supaya kita menerima rahmat, amin, dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Artinya, Yesus adalah imam besar kita yang memahami kelemahan, dan dia menjadi perantara antara kita dengan Bapa, supaya kita waktu kita berdatang dengan keberanian untuk menghadap tahta kasih karunia, untuk mendapatkan rahmat dan pertolongan pada waktunya. Artinya saudara, saudara orang dikasih Tuhan. Jadi waktu saudara datang kepada Yesus, saudara punya sebuah kepastian di dalam Dia. Saudara terima pertolongan. Saudara akan datang dengan sebuah kepercayaan yang penuh di dalam Dia. Jadi pagi hari ini, mari identitas yang kita terima. 7 hal yang kita sudah dengar tadi. Saudara, yang pertama saya mau review bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia. Ada kasih karunia Tuhan yang melimpah dalam hidup kita. Yang kedua adalah kita punya identitas baru. Kita itu ciptaan baru di dalam Kristus. Yang ketiga, ada sebuah kebenaran iman di dalam Yesus Kristus. Yang keempat, kita memiliki kemenangan atas dosa melalui kasih karunia Kristus. Yang kelima, ada kepastian keselamatan di dalam Kristus. Yang keenam, kita hidup dalam berkat dan penyediaan Tuhan di dalam Kristus Yesus. Yang ketujuh, kita punya imam besar yang menjadi perantara kita. Imam besar yang memberikan pertolongan dan rahmat kepada kita tepat pada waktunya. Tuhan Yesus berkati. Dan saya berdoa, nothing missing, nothing broken. Semua yang ajaib, semua yang dahsyat terjadi dan digenapi dalam hidup kita. Semuanya utuh kita terima dalam tahun Great Renaissance. God bless you all. Shalom.